Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, ini ada kesalahan teknis, dimohon untuk menunggu sebentar nih. Apa? Adik-adik,
Sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kepada Bapak Ahmad Soeharto selaku MP selaku Wakil Rektor 2, kami silahkan. Mohon maaf, berhubung Bapak Wakil Rektor 2 ada pertemuan lain, langsung saja sambutan yang kedua yaitu oleh Bapak Dr. Hanafi FPD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Hanafi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kepegawaian dan jajarannya, para dosen maupun tendik dan semua pegawai Universitas Muhammadiyah Jember. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa ketemu walaupun Zoom. Pak WR2 memang sedang rapat di lantai 2 di sana. Kebetulan acaranya bareng-bareng sehingga seluruh pimpinan izin dari acara ini. Bapak Ibu sekalian, tahun ini juga seperti tahun-tahun sebelumnya, Universitas Muhammadiyah Jember itu ingin meningkatkan kualitasnya. Dengan SDM yang harus menjadi perhatian. Nah, untuk itu maka lewat kepegawaian kita akan memantau, meningkatkan dan membantu sehingga kinerja pegawai kita ini bagus, terutama dalam bidang optimalisasi kinerja, yaitu kalau dosen biasanya adalah pendidikan, penelitian, pengabdian. Kemudian kalau yang tendik juga sesuai bidangnya, terutama juga tambahan tentang bagaimana sih implementasi Al-Islam dan Kemuhammadian di Universitas Muhammadiyah Jember. Selama ini terbatas himbauan, tetapi pada tahun 2023 kita mulai dengarnya. Ada info yang lucu, entah benar apa enggak. Ternyata ada pegawai Unmu yang surat pendek aja hafalnya cuma 3. Ini sangat menarik. Bahkan dosen juga ada yang begitu. Nah, kalau ada, ya alhamdulillah, insya Allah yang saat ini sudah lebih dari 5. Karena 5 itu adalah sudah sangat minim. Itu contoh di bidang AIK. Kemudian masalah kedisiplinan dan kinerja dan lain-lain itu merupakan hal yang perlu ditekankan. Maka dalam kegiatan ini, insya Allah tim akan hari ini melakukan sosialisasi sehingga lebih jelas apa sih maunya, apa sih yang dinilai, dan bagaimana kelanjutannya. Tentunya memang sudah diumumkan akan ada namanya pemberian reward sesuai dengan kinerja. Nah, itu caranya bagaimana dan sebagainya, insya Allah tim akan menjelaskan. Harapan utama dari rektor terutama adalah kinerja kita menjadi bagus, terkontrol, dan bisa bekerja dengan gembira. Bagi yang belum bisa memenuhi tentunya harus ada pembinaan. Baik itu masalah tridharma,
terus pekerjaan sehari-hari maupun tentang AIK. Juga keaktifan kita dalam bermuhammadiyah itu merupakan salah satu aspek yang menjadi penilaian. Dan caranya insya Allah tim akan melakukan itu. Intinya khusus SDM Universitas Muhammadiyah Jember harus menjadi lebih baik, lebih giat bekerja, dan lebih gembira dalam bekerja. Jangan sampai kerjanya sudah lemes, sehari-hari stres, kemudian kekurangan macam-macam, kekurangan kebutuhan, kekurangan kasih sayang, dan sebagainya. Jadi harapan kita itu, insya Allah pihak kepegawaian akan mengupayakan apa yang terbaik untuk kita semua. Mohon kegiatan ini didukung, sehingga kita semua akan menjadi pegawai-pegawai Universitas Muhammadiyah Jember yang berprestasi, disiplin, mengerjakan tugas sesuai dengan tugasnya, dan menjalaninya dengan gembira sehingga tujuan kita dalam bekerja ini akan tercapai. Itu harapan dan pesan saya selaku rektor. Semoga acara ini berjalan lancar dan kita bisa mencapai hasil yang dicita-citakan. Itu saja yang perlu, monggo dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih Bapak Dr. Hanafi MPD. Acara selanjutnya yaitu pemaparan aspek penilaian. Untuk yang pertama, pemaparan penilaian kinerja tenaga kependidikan. Kepada yang bertugas, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan sosialisasi penilaian kinerja pegawai. Bentar, saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin awal tahun ini, Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengalami yang namanya penilaian kinerja. Tapi waktu itu penilaian kinerjanya adalah penilaian pegawai berprestasi. Nah, kali ini kita akan melakukan penilaian kinerja pegawai, yang mana latar belakangnya adalah telah disahkannya pedoman penilaian kinerja ini pada tahun 2022. Kalau Bapak Ibu mau mengintip, boleh intip di websitenya Biro Kepegawaian, ya. Di sana sudah terunggah semuanya, insya Allah bisa dilihat secara terbuka di sana. Nah, jadi dari pedoman penilaian kinerja ini, kami berharap kinerja dari pegawai yang ada di Unmu Jember ini bisa lebih optimal. Yang mana ketika kinerja ini optimal, semuanya akan jadi lebih mudah untuk kita. Gitu. Oleh karena itu, kita juga perlu yang namanya kedisiplinan. Selain itu, karena kita ini adalah orang-orang Muhammadiyah ya, jadi otomatis kita juga harus mengamalkan al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam kinerja kita di kampus kita tercinta ini. Dan sebagai konsekuensi dari kinerja yang baik, kita akan memberikan reward sesuai kinerja masing-masing. Nah, lalu untuk penilaian kinerja ini adalah timeline yang disusun oleh tim waktu itu. Jadi untuk hari ini, warna kuning ini kita adakan sosialisasi hari Senin tanggal 18 September 2023. Setelah itu, selama 1 pekan ini, kita akan melakukan penilaian kinerja dari dosen dan rendik. Caranya seperti apa, nanti akan disampaikan. Setelah itu, tim akan mengolah datanya dan akan diumumkan hasilnya pada tanggal 3 Oktober 2023 secara terbuka. Nah, nantinya akan ada perbaikan nilai, perbaikan kinerja, untuk Bapak Ibu yang mendapatkan nilai C, yang nantinya akan dijelaskan mekanismenya, dan ini akan dilakukan selama bulan Oktober dan November.
Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu terkait dengan penilaian kinerja dosen. Jadi saya cepat aja gitu, biar nggak terlalu lama kita di sini, karena nanti ada Pak Dovir juga yang akan menjelaskan terkait dengan AIK. Jadi ini adalah aspek-aspek yang akan dinilai dari kinerja seorang dosen. Untuk aspek yang nomor 1 sampai nomor 4 ini kami ambil dari rekap skor BKD. Kami bisa mengambil ini dari sisternya Biro. Nah, nantinya akan ada rekapan skornya. Jadi kami tidak melihat data Bapak Ibu secara detail karena sudah dinilai oleh asesor. Nah, jadi di sini kami akan melihat rekap skornya. Selain itu akan ada penilaian AIK dari tim AIK. Mungkin sudah pernah berpengalaman Bapak Ibu sekalian waktu bulan Februari atau Februari kalau nggak salah sudah pernah ada tes hafalan dan lain-lain, gitu. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Dovir untuk ini. Lalu untuk dosen ada aspek presensi yang akan diambil dari SIMO atau fingerprint. Ini maaf saya lupa nulis fingerprintnya. SIMO atau fingerprint. Nah, lalu terkait dengan penilaian BKD ini kami bedakan antara dosen dengan tugas tambahan dan dosen dosen biasa dan dosen dengan tugas tambahan. Jadi untuk dosen biasa wajib melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang yang idealnya adalah 12-16 SKS. Lalu untuk dosen dengan tugas tambahan, ini pendidikan wajib minimal 3 SKS, penelitian boleh kosong, pengabdian boleh kosong, penunjang boleh kosong, walaupun sebaiknya tidak kosong di Bapak Ibu, tapi boleh lah ya. Dan idealnya minimal 3 SKS. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita tidak mungkin 3 SKS saja karena banyak sekali penunjang yang sudah kita lakukan. Jadi nantinya kita akan melakukan grading score dari SKS yang dinilai itu tadi. Jadi terkait BKD, di sini BKD-nya 16 SKS. Nah, Bapak Ibu yang mungkin ketika mengklaim BKD itu enggak 16 SKS, pas 16 SKS gitu ya, tidak usah khawatir karena Bapak Ibu masih punya yang namanya beban lebih. Jadi ketika tidak memenuhi itu, maksudnya ada yang kurang, misalkan pendidikan hanya 11 SKS gitu ya, terus yang lainnya tapi ada yang beban lebihnya, nah itu bisa di cover untuk memenuhi 16 SKS ini tadi. Lalu ada AIK ini 2 SKS. 2 SKS itu menghitungnya bagaimana? Ada di instrumen penilaian. Jadi nanti ada skor hafalan. Skor hafalan itu nanti maksimal 1 SKS, lalu ada skor tentang pengajian rutin dan lain-lain. Jadi ada banyak komponen yang bisa mengisi 2 SKS AIK ini. Akan tetapi di sini ada syarat tambahan untuk dosen yang akan mendapatkan reward yang memenuhi kriteria ini. Jadi kriterianya adalah dosen atau tendik juga sama ya. Dosen dan tendik itu harus menghadiri pengajian rutin di ranting, cabang, atau daerah. Dan ini nggak boleh kosong. Kalau kosong berarti Bapak Ibu dinyatakan tidak memenuhi. Nah, lalu ada presensi. Jadi ini kalau Bapak Ibu rajin mengisi SIMO atau rajin absen fingerprint, aspek presensi ini akan sangat membantu dan Bapak Ibu bisa dapat kereta nantinya. Tapi kalau presensinya tidak rajin, ya nanti perlu perbaikan mungkin ya. Nah, jadi ini untuk kriteria B seperti ini, BKD-nya minimal 12 SKS, lalu ada AIK-nya 2 SKS, kriterianya sama, dan presensinya setengah SKS. Ini nanti akan dikonversi oleh tim dari hasil fingerprint dan SIMO-nya itu tadi. Lalu untuk kriteria C, karena tidak memenuhi syarat ini, jadi masuk kriteria C, meskipun BKD memenuhi, dan yang BKD-nya tidak memenuhi akan masuk ke kriteria D. Nah, lalu untuk mekanisme penilaiannya seperti apa? Ini yang untuk dosen, yaitu tim penilai kinerja akan mengambil rekap skornya dari BKD dan sister. Skor BKD dari sister dan presensinya dari SIMO dan fingerprint ya. Jadi kalau sudah salah satu sebenarnya nggak usah 2 kali presensi, nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah sudah terekam. Lalu tim AIK akan mengambil skor AIK dari masing-masing dosen, nanti caranya akan disampaikan oleh Pak Dovir. Lalu tim penilai kinerja dosen akan mengolah data dari 2 aspek ini sehingga akan muncul skor akhir dari kinerja dosen itu tadi. Dan pengumuman hasil penilaian akan dilakukan secara terbuka. Kurang lebihnya itu, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat dulu atau nanti disampaikan ketika di sesi tanya jawab. Lalu berikutnya ada penilaian kinerja tendik.
Di sini indikator penilaiannya tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Jadi masih ada absensi dan keterlambatan, cuma di sini kami melakukan perubahan terkait dengan sumber penilaian. Kalau sebelumnya absensi dan keterlambatan ini dinilai oleh atasan langsung, kalau sekarang absensi dan keterlambatan ini akan dinilai dari SIMO dan fingerprint. Jadi sudah lebih tersistem, nggih. Lalu untuk aspek kompetensi dan soft skill, ini masih tetap dinilai oleh atasan langsung kinerjanya. Dan yang ketiga, aspek komitmen keislaman dan kemuhammadiyahan, ini dinilai oleh tim AIK seperti yang sebelumnya. Nah, penilaian kompetensi dan soft skill tendik ini dibedakan sesuai jabatan atau posisi tendik masing-masing. Mungkin ada administrasi keuangan, administrasi umum, ada kebersihan, ada yang lain-lain gitu kan, banyak banget. Lalu ada pembobotan terkait dengan penilaian kinerja tendik. Pembobotannya seperti ini. Untuk absensi dan keterlambatan ada 20%, kompetensi dan soft skill itu 60%, AIK 20%. Nah, lalu untuk kriteria penilaiannya nantinya seperti ini. Oh, mohon maaf, ini 60 nggih. Ini 60%. Jadi nanti totalnya akan 100% dan ini akan di-grade seperti ini. Nanti masing-masing dari kita akan mendapatkan rapornya. Untuk tendik nanti rapornya akan bertanda tangan pimpinan. Nah, mekanisme penilaiannya, jadi penilaian ini ditujukan kepada seluruh tendik di lingkungan UNMU Jember. Ya, ini tadi posisinya, administrasi umum, keuangan, pustakawan, laporan teknisi, peralatan komputer, dan driver. Lalu untuk satpam dan kebersihan nanti akan dinilai oleh BP. Ya. Lalu tim penilai akan mengirimkan list nama tendik yang harus diisi oleh atasan langsung dan juga Google Form untuk mengisi penilaiannya itu. Dan tim penilai akan merekap hasilnya sampai nilai akhirnya didapat. Lalu skor pengumuman hasil penilaiannya akan dilakukan secara terbuka, sama seperti dosen. Jadi harapannya kita bisa saling memotivasi dengan melihat, oh rekan saya skornya tinggi, saya harus nggak boleh kalah nih. Nah, harapannya bisa saling memotivasi seperti itu. Nah, lalu untuk penilainya, siapa saja penilainya? Jadi ini adalah list, jadi untuk driver dan teknisi ada di kepala BP3A, lalu admin umum, admin keuangan, pustakawan, penata komputer. Ini dinilai oleh dekan untuk menilai tendik di tingkat fakultas. Lalu kepala lembaga, PPM, Biro UPT menilai tendik yang ada di unitnya. Dan kepala lembaga dapat bonus tugas lebih untuk menilai tendik yang menjabat sebagai kepala biro atau kepala UPT. Sekali lagi untuk satpam dan kebersihan akan dinilai oleh PT dan laporan akan dinilai oleh kaprodi masing-masing. Nah, lalu bagaimana jika ternyata nilai kita itu nggak sampai kriteria B gitu ya? Mungkin hafalannya kurang atau mungkin lupa nggak SIMO gitu. Barangkali ya. Jadi kami sangat memahami itu. Jadi kami akan memberikan kesempatan untuk perbaikan nilai. Jadi siapa saja sih yang boleh perbaiki nilai ini? Yang boleh perbaiki adalah dosen dan tendik yang mendapat nilai C. Kenapa nilai D itu tidak diperkenankan untuk memperbaiki nilai? Karena kalau untuk dosen kan dia sudah memang tidak memenuhi apa istilahnya ya, memenuhi kriteria BKD-nya gitu ya kan, BKD tidak bisa diperbaiki dalam semalam, sebulan juga nggak bisa. Nah kalau TND kan berarti kinerjanya ini sangat tidak baik, artinya dia bisa memperbaiki kinerjanya sampai tahun depan. Nah kalau yang nilai C ini biasanya yang kurang adalah prasyarat-prasyaratnya, dan kalaupun kinerjanya kurangnya cuma sedikit gitu. Jadi bisa diperbaiki dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Nah harapannya tendik-tendik atau dosen yang mendapatkan nilai C bisa memperbaiki nilainya meskipun nantinya rewardnya ditunda. Jadi ketika nanti tanggal 3 Oktober itu pengumuman, insya Allah kurang lebih maksimal 1 bulan setelahnya akan mendapatkan reward. Lalu setelah itu yang belum sampai nilai B bisa memperbaiki dulu dengan rewardnya ini ditunda. Kalau sudah berhasil memperbaiki sampai masa perbaikan selesai, nanti bisa mendapatkan reward dengan maksimum grade perbaikannya adalah grade B. Nah, cara memperbaiki kinerjanya gimana? Untuk aspek AIK, jadi
nanti bisa dilakukan dengan menambah hafalan, dengan menambahkan bukti keikutsertaan kegiatan di ranting cabang atau daerah, atau cara-cara lain sesuai dengan arahan dari tim AIK. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Dovir. Lalu terkait dengan aspek presensi, Bapak Ibu bisa melakukan pemenuhan jam kerja sesuai dengan posisinya masing-masing selama masa perbaikan nilai. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ingat surat edaran tentang jam kerja, misalkan untuk dosen, untuk DS, dosen biasa, itu minimal ada 18 jam di kampus. Lalu untuk DT minimal 30 jam di kampus selama seminggu ya. Selama seminggu minimal segitu, dan untuk tendik sesuai dengan jam kerjanya masing-masing gitu. Mungkin kalau mau lihat aturannya ada di websitenya Biro Kepegawaian, bisa dicek di sana. Nah, lalu terkait dengan rewardnya, ini sebenarnya sudah ada edarannya pada bulan Maret kalau nggak salah. Jadi untuk pemberian reward ini, yang akan mendapatkan reward adalah pegawai yang memiliki status calon pegawai, caleg, dan pegawai tetap, serta tendik dengan status PKWT. Nah, untuk besarannya bisa dilihat di sini. Untuk pegawai yang dapat grade A akan mendapatkan reward sejumlah 1.500.000. Untuk pegawai yang dapat grade B akan mendapatkan reward 1.300.000. Untuk C, D, dan E tidak berhak mendapatkan reward. Nah, lalu untuk PKWT, untuk yang grade A akan mendapatkan 500.000. Untuk yang grade B akan mendapatkan 300.000. Grade C dan E tidak berhak untuk mendapatkan reward. Baik Bapak Ibu, itu saja materi dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke Pak Dovir dulu sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, biar sekalian gitu ya. Ini sudah ada beberapa yang tanya di chat nih. Monggo Pak Dovir, yang bisa dilanjut dulu. Langsung nggih, Bu Asti nggih. Oke, monggo Pak. Nanti kita Baik. tanya jawab di akhir. Baik, mohon izin share screen nggih, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, dosen dan tendik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mensosialisasikan penilaian kinerja bidang AIK. Tadi sudah banyak diawali oleh Bu Asti, termasuk juga tadi juga disampaikan oleh Bapak Rektor di awal sambutan berkaitan dengan penilaian kinerja AIK. Penilaian kinerja AIK ini pada semester kemarin sudah dilakukan, jadi saya kira sudah tidak kaget lagi. Sudah kemarin dinilai. Hanya saja memang yang kita harapkan adalah peningkatan dari penilaian pada semester sebelumnya, sehingga bisa memenuhi tadi yang sudah disampaikan Bu Asti, memenuhi grade minimal untuk bisa menerima tunjangan kinerja. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kalau AIK kita berharap bahwa itu menjadi salah satu sikap dalam diri kita yang itu kemudian menjadi menjadi ruh dalam kita bekerja di kampus kita ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar mengingatkan bahwa penetapan indikator penilaian AIK ini merupakan turunan dari pedoman SPMI PTMA, kemudian diturunkan lagi menjadi standar universitas, dan diturunkan lagi menjadi pedoman penilaian kinerja, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada di kampus kita gitu. Kemudian yang selanjutnya, dasar filosofis penilaian dari AIK ini, yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa memang bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu tidak sekedar menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada, tapi lebih dari sekedar itu, bahwa amal usaha Muhammadiyah itu semangatnya adalah
semangat amar ma'ruf nahi mungkar, semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, tentu dalam kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar ini perlu dibekali nilai-nilai keislaman, tidak hanya bagi dosen, termasuk juga bagi tendik. Nah, selanjutnya juga ini adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan visi kampus kita, khususnya yang yang bernafaskan nilai-nilai keislaman gitu. Nah, ini menjadi menjadi dasar filosofis dari penilaian ini. Tidak hanya kita bagi dosen tapi juga bagi tendik. Kalau kemudian masing-masing diri kita itu dalam bekerja menerapkan nilai-nilai keislaman, insya Allah bisa mewujudkan visi dari kampus kita ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, masuk ke selanjutnya yakni indikator penilaian AIK. Ini sudah sudah dilalui pada semester kemarin, hanya merefresh saja. Memang ada perbedaan di dalam indikator penilaian yang ada, mohon maaf, ini bagi dosen dan bagi tendik. Yang membedakan hanya satu, kalau di dosen ada menjadi narasumber keislaman di dalam kegiatan yang ada di AUM, tapi kalau bagi tendik tidak ada gitu. Selebihnya sama, yakni yang pertama berkaitan dengan hafalan surat pada juz 30, rentan penilaiannya minimal 5 surat nih. 5 surat di juz 30 dan kemudian maksimal 20 ke atas. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajian atau kegiatan di cabang, ranting atau daerah. Berkaitan dengan pengajian atau kegiatan di ranting, cabang atau daerah, ini dibuktikan dengan adanya absensi. Ya, salah satu bukti dari pengajian ini adalah absensi. Ya, jadi kami berharap Bapak Ibu yang mengikuti pengajian atau juga yang mengelola pengajian di ranting bisa disediakan absensi sehingga bisa menjadi salah satu bukti laporan kegiatan AIK. Kemudian yang ketiga menjadi narasumber keislaman dan kemuhammadian di AUM dan atau URTUM. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kesempatan untuk menjadi narasumber tentang keislaman ataupun kemuhammadian di AUM atau URTUM, ini juga menjadi salah satu indikator penilaian. Selanjutnya menjadi pengurus Muhammadiyah di ranting, di cabang ataupun daerah, wilayah atau pusat dibuktikan dengan adanya SK. Selanjutnya menjadi anggota kepanitiaan di ranting, ini juga dibuktikan dengan SK kegiatan. Dan yang terakhir adalah refreshing pengkaderan dalam bentuk Baitul Arkom, Darul Arkom, LMT ataupun sejenisnya. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat. Jadi pada prinsipnya tidak ada perubahan dalam indikator penilaian AIK, hanya saja pada penilaian semester ini kita dorong untuk bisa membuktikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan absensi, foto kegiatan ataupun SK-SK sesuai dengan ketentuan yang ada ini. Nah, jadi nanti pada saat proses penilaian kami berharap bisa membawa bukti-bukti ini untuk disampaikan kepada tim penilai. Nah, termasuk juga untuk tendik, ya, ini juga tidak jauh berbeda, hanya yang membedakan adalah menjadi narasumber keislaman dan kemuhammadian di URTUM. Jadi nanti kita berharap di penilaian ini bisa membawa bukti-bukti kegiatan ataupun SK. Selanjutnya terkait dengan jadwal. Nah, ini jadwal penilaian AIK. Kelihatan ya, mungkin agak kecil gitu Bapak sekalian. Nah, ini. Dalam proses penyusunan jadwal ini kami juga sudah mengkomunikasikan dengan intens kepada dekan agar tidak terjadi tabrakan atau kegiatan di fakultas masing-masing, karena pekan-pekan ini kami menyadari bahwa di fakultas ini pekan-pekan sibuk nih, karena mungkin ada
PK2PIMB, termasuk juga ada yudisium fakultas dan lain sebagainya. Maka kami mengkomunikasikan. Setelah kami komunikasikan kepada para dekan dan ada sebagian juga wakil dekan, kami peroleh jadwal seperti ini. Nggih. Jadi di Fakultas Hukum dilaksanakan pada hari Kamis, di Sipol hari Rabu, kemudian ini dengan tim pengujinya masing-masing juga tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah ini pertanian Kamis, Fakultas Teknik Rabu, Fikes Rabu, Fakultas Ekonomi itu Jumat, Psikologi Kamis, FKIP Kamis, FAI Selasa, mohon maaf, Selasa 19 September. Nah, 19 September di FAI, dan di biro nanti kita sudah membagi siapa-siapa saja, biro-biro mana saja yang akan ke masing-masing penguji ini. Nanti insya Allah akan ada undangan beserta jadwal. Ya, jadi ini pelaksanaan rundown pelaksanaan kegiatan penilaian AIK di masing-masing fakultas. Jadi monggo dipersiapkan. Bagaimana kalau misalnya mungkin kok terlalu mendadak pada pekan ini sehingga jadwal mohon maaf bukti kehadiran di pengajian mungkin belum didapatkan. Nah, itu nanti sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Asti, insya Allah masih ada rentan waktu untuk kemudian melakukan perbaikan khususnya berkaitan dengan bukti-bukti yang mungkin belum didapatkan oleh masing-masing dosen ataupun teknik. Jadi mungkin sementara ini itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Demikian Bu Asti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk nuwun Pak Dovir, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul di chat, nggih. Saya akan bacakan satu-satu. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu masih ada kebingungan ya terkait dengan SIMO atau fingerprint. Harus dua-duanya, salah satu atau bagaimana gitu ya. Kok tadi saya bilangnya SIMO dan fingerprint atau gimana? Nah, sebenarnya sudah dijawab juga oleh Bu Rizka di situ bahwa sebenarnya kita itu kalau presensi cukup pilih salah satu aja. Mau SIMO aja, mau fingerprint aja, nggak masalah. Tapi kami di sini sebagai yang mengelola kegiatan ini, kami akan mengambil data dari dua-duanya. Dalam artian dosen atau teknik yang presensi di SIMO, datanya akan kami ambil. Yang presensi di fingerprint, datanya juga akan kami ambil dan akan kami akumulasikan, seperti itu maksudnya. Jadi tidak usah khawatir, saya selama ini SIMO aja gitu, nggak apa-apa. Saya selama ini fingerprint aja, nggak masalah. Insya Allah salah satu cukup. Yang penting rutin. Kalau cuma datang aja, tadi ada juga pertanyaan terkait gimana kalau cuma hadir masuk aja gitu, tapi lupa nggak pulang. Hitung-hitungnya seperti apa? Kalau kesepakatan kami kemarin untuk Bapak Ibu yang hanya presensi hadir aja gitu ya, Bapak Ibu akan tetap dihitung masuk. Tapi pemenuhan jam kerjanya hanya 1 jam setelah Bapak Ibu presensi. Jadi misalkan hadir di kampus jam 8 ya, berarti kinerjanya hanya dihitung sampai jam 9 saja. Tidak lebih. Karena kan kita nggak tahu kapan pulangnya. Jangan-jangan datang lalu langsung pulang, tapi kan pastinya nggak seperti itu. Tapi kami tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu di sini terus gitu kan. Jadi ya kami ambil kebijakan seperti itu. Saya menghargai Bapak Ibu yang sudah datang ke sini dengan menghitung jam kerjanya gitu ya. Oke, lalu tadi ada pertanyaan dari Bu Siti Rohani, yang belum bergabung dengan ranting otomatis tidak memenuhi syarat, nggih Pak? Nah ini Pak Dovir, monggo dijawab Pak. Belum bergabung dengan ranting. Ini baik. Bagaimana kalau misalnya belum bergabung dengan ranting, apakah belum memenuhi ataukah tidak? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian jadi gini, semangat untuk
meminta Bapak Ibu sekalian aktif di ranting, termasuk juga kepengurusan ataupun pengajian adalah semangat untuk menghidupkan ranting. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa aktif di ranting masing-masing. Nah, kalau misalnya belum bergabung, bisa segera menghubungi pengurus di masing-masing ranting untuk kemudian bergabung, mengikuti pengajian dan melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di ranting masing-masing. Kalau sampai saat ini belum, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Asti, ada waktu bulan Oktober dan November. Iya Bu, Oktober dan November ya. September apa? Nggih, Oktober dan Oktober, Pak. November. Oktober nggih, mohon maaf, bulan Oktober untuk bergabung di masing-masing ranting dan mengikuti pengajian yang ada di sana, untuk mengikuti aktivitas kegiatan yang ada di sana. Kalau misalnya mungkin ada dari indikator-indikator yang belum terpenuhi, kalau misalnya mungkin ya satu dari indikator itu belum terpenuhi, insya Allah secara keseluruhan masih bisa memenuhi penilaian kinerja di bidang AIK. Tapi kalau misalnya kalau kasus yang kemarin itu cuma ngapunten mungkin bermodalkan hafalan saja, tapi di ranting belum aktif misalnya. Penilaian yang kemarin itu kita mendapati yang seperti itu, maka itu tidak dapat memenuhi, tidak bisa memenuhi. Tapi kalau kemudian hafalannya cukup banyak, kemudian salah satu indikator itu terpenuhi, misalnya aktif di pengajian, kemudian ada indikator yang lain belum terpenuhi, insya Allah masih bisa mengcover penilaian dari AIK itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Dovir. Lalu tadi ada pertanyaan terkait dengan link download Simo. Mungkin ada yang belum tahu, nggih, Simo ini diunduhnya di mana? Gitu, di Play Store nggak ada. Jadi Simo ini bisa di-download di lamannya Simpek Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ ketika mau login, itu di bagian bawah ada link untuk mengunduh Simonya. Bisa dibuka lewat HP Bapak Ibu masing-masing yang Android. Kalau yang iOS, insya Allah masih dalam proses. Yang iOS bisa pakai fingerprint dulu untuk sementara waktu sampai aplikasinya bisa berjalan. Interupsi Bu, mau nanya ini. Oke, Pak Saifuddin silakan. Menyambung penjelasan dari Pak Dovir tadi. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana kalau rantingnya paling bawah ini. Nah, ini jauh dari domisili dari karyawan. Nah, ini juga pernah mengusulkan dulu, ya apa Pak aku ngedekno dhewe ranting ning kene, bisakkan anggaplah ranting Muhammadiyah. Karena kasihan teman-teman yang jauh, yang dari rumahnya dari desa mau ke ranting, dan misalkan pengajiannya malam, ini juga berbahaya. Nah itu, ini sebenarnya saya terpikir ini perlu difasilitasi dan itu harus diakui. Nah pelaksanaannya, maksud saya tiap hari Sabtu ataupun hari apa, nah nanti tendik itu bisa menyiasati ranting-ranting yang memang kurang Muhammadiyahnya di situ. Kalau saya tidak ada masalah, saya ke Bonsari. Karena saya juga pengurus ranting begitu. Jadi itu Pak Dovir ini. Jadi maksud saya perlu difasilitasi saya kira. Karena lebih banyak cabang atau ranting yang lain. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Saifuddin atas masukannya dan juga tadi masukan pertanyaan dan masukan dari Pak Saifuddin. Jadi tadi sudah sempat kami singgung di awal bahwa semangat kita adalah semangat untuk menghidupkan ranting cabang yang terdekat kita. Tapi kalau misalnya memang di ranting tersebut tidak ada kegiatan, tidak ada rantingnya bahkan tidak ada ranting atau tidak ada pengajiannya, bisa bergabung dengan ranting terdekat ya.
atau ranting yang mungkin di situ biasanya ada temannya gitu ya. Biasanya ada temannya. Tapi kami berharap sebenarnya tidak seperti itu kan. Jadi menghidupkan rantingnya gitu. Tapi kalaupun memang tidak ada ranting di situ, maka saat ini masih diperbolehkan untuk bergabung dengan ranting yang lainnya, tentu dengan seizin dan sepengetahuan pengurus ranting yang ada di situ, untuk kemudian beraktivitas di ranting di situ. Terkait dengan waktu, atau misalnya kalau LPAIK diminta untuk memfasilitasi salah satu kegiatan pengajian, istilahnya dalam tanda kutip pengajian ranting, tentu tidak bisa atau tidak menjadi kewenangan kami. Maka tetap kami kembalikan kepada ranting masing-masing atau ranting terdekat untuk mengikuti kegiatan pengajian yang ada di ranting tersebut. Jadi adapun jadwal nanti bisa menyesuaikan dengan ranting-ranting yang sudah jalan kegiatan pengajiannya. Nah, ngoten Pak Saifuddin. Ya, atau mungkin bisa seperti sekolah-sekolah sekarang, itu kan ada istilah kilo ranting terdekat tadi, bisa dibaca mungkin bisa itu ada sekolah itu istilah sekarang. Nah, itu berapa kilo, radiusnya berapa kilo misalkan. Okay. Kalau untuk berkaitan dengan itu kami belum mengatur Pak Saifuddin, jadi kami kembalikan kepada kondisi dari karyawan tersebut, karena memang ada misalnya di bagian keamanan misalnya, ketika dia di rantingnya sendiri, kegiatan pengajian itu bertabrakan dengan kegiatan shift jaga, nah itu pada akhirnya tidak sedikit yang bergabung dengan ranting terdekat yang ada di sekitaran kampus. Nah, itu untuk mengantisipasi ketika jadwal pengajian itu bertabrakan dengan tugas dari Karena sekolah. itu memang karena shift malam mungkin kalau itu. Kalau misalkan ada tendik yang shiftnya memang tidak mungkin kalau malam, berangkat dari rumah cukup berbahaya. Tinggal di pelosok misalkan. Nah, karena ada ini tendik yang tinggal di pelosok, kemudian di situ juga tidak ada ranting terdekat, mungkin ranting terjauh yang ada. Misalkan dari pertengahan Situbondo, nah itu di pelosok misalkan. Baru ada terdekat bisa ke Bondowoso. Nah, itu kan cukup jauh. Nah, itu ya maksud saya kalau memang ada fasilitas dari sini untuk itu, maka mudah-mudahan itu bisa itu. Dan saya dulu pernah ya kalau memang ya sudahlah, saya tak jadi ketua rantingnya di sini. Nah, itu saya waktu itu mau saya seperti itu supaya karyawan juga tahu, artinya tendiki tahu tentang apa Muhammadiyah itu. Nah, itu setidaknya apa Muhammadiyah itu insya Allah sudah bisa terjawab lah semuanya. Terima kasih Pak Saifuddin atas masukannya. Semoga nanti di penilaian-penilaian selanjutnya bisa kami bisa terrealisasi masukan dari Pak Saifuddin itu. Tapi sementara ini apa yang sudah menjadi aktivitas Bapak Ibu di ranting bisa untuk dilanjutkan. Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saya Saifuddin. kembalikan lagi ke bagian kepegawaian. Oke, Tadi Pak. ikut masalah SIMO, bolak-balik SIMO. Halo. Jadi dia berurusan di dulu pertanyaannya, jadi nanti dia semuanya tetap terfasilitasi. Siap. Terima kasih. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Riangin, Pak Dovir, tentang pertanyaannya, data keaktifan di ranting cabang daerah dibatasikah? Nah, ini saya kurang paham juga maksudnya dibatasi itu seperti apa. Lalu terkait dengan kalau diminta ngisi pengajian di luar Muhammadiyah, apakah bisa jadi bukti syiar agama yang dinilai oleh panitia? Ya, baik. Terima kasih Bu Ria Angin.
berkaitan data keaktifan ranting dibatasikah? Ini juga mungkin gini. Yang pertama mungkin kalau kami memaknai dibatasi terkait dengan daerah itu tidak, ya. Kalau berkaitan dengan daerah itu tidak. Tapi sekali lagi kami berharap bagi Bapak Ibu yang di rantingnya itu ada pengajian, ya, atau misalnya ada ranting tapi belum ada pengajiannya, itu kami berharap bisa dihidupkan pengajian yang ada di ranting tersebut. Nah, jadi terkait dengan pembatasan wilayah berdasarkan domisili memang tidak dibatasi, tapi sekali lagi kami berharap semangatnya adalah semangat untuk menghidupkan masing-masing ranting. Kalau berkaitan dengan dibatasi itu apakah tingkat kehadirannya itu berapa kali, ya? Itu kalau di indikator penilaian ada, misalnya 2 kali dalam satu semester itu penilaiannya 0,2 atau 0,4 itu ada. Nah, artinya bahwa berapa kali hadir kegiatan di ranting atau di pengajian itu sudah ada nilainya. Nah, sudah ada indikator scoringnya, ada indikator penilaiannya. Jadi kami berharap ya sebanyak-banyaknya bisa aktif di ranting itu. Kemudian yang kedua, kalau diminta mengisi pengajian di luar Muhammadiyah, apa bisa dijadikan bukti syiar agama yang dinilai oleh panitia? Tentu kalau misalnya apa nih? Ketika kita diminta untuk mengisi kegiatan di luar Muhammadiyah, tentu itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hanya saja memang indikator penilaiannya kita tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga yang dinilai mungkin yang dinilai hanya mengisi pengajian. Misalnya ada kegiatan DAD atau kegiatan Darul Arkom di IMM, mungkin Bapak Ibu diminta untuk mengisi, itu bisa dijadikan sebagai bukti penilaian kinerja AIK, termasuk juga mengisi pengajian di ranting. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan dosen-dosen yang ada atau mungkin yang jadi pengurus di situ untuk mengisi pengajian di ranting ataupun di cabang, dan itu bisa dijadikan sebagai penilaian kinerja AIK. Jadi kalau di luar Muhammadiyah kita mengacu kepada ketentuan yang ada, jadi tidak dinilai. Nah, jadi seperti itu Bu Ria Angin untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini saya mencatat ada pertanyaan dari Mas Ivan berkaitan dengan SIMO. Apakah SIMO itu sudah terhubung ya untuk kegiatan yang ada di sebagai warga Muhammadiyah, mulai dari pengajian, rapat, dan seterusnya? Untuk saat ini memang belum, Mas Ivan. Tadi juga sudah diberikan masukan bagaimana kalau misalnya suatu saat nanti terhubung. Nah, ini tentu kita sangat senang sekali ya. Tapi rencana di LPAIK ini masih rencana, tapi perlu istilahnya itu pembahasan lebih lanjut. Kami akan menyediakan link tersendiri untuk istilahnya itu nanti bisa langsung mengupload kegiatan-kegiatan pengajian ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, jadi sementara ini kalau melalui SIMO belum bisa, atau mungkin melalui Google Form yang nanti disediakan LPAIK juga belum ada. Tapi semoga ke depan, ya, ini Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan di persyarikatan bisa langsung melaporkan kegiatan itu melalui link yang tersedia. Tapi itu masih rencana ke depan. Untuk yang terdekat ini dalam kurun waktu sepekan ini apa yang sudah menjadi aktivitas Bapak Ibu itu saja yang dilaporkan. Gitu. Nah, mungkin itu Bu Asti dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Asti. Oke, terima kasih Pak. Terkait dengan range penilaian AIK tadi sudah disampaikan ya Pak? Range penilaian AIK
Secara rinci belum, Bu. Oke, mungkin saya bantu Ya, share screen ya terkait dengan itu sebentar. Menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mencermati lebih jauh di webnya Biro Kepegawaian sudah ada sebenarnya terkait range-nya. Tapi di sini saya akan menunjukkan terkait dengan AIK. Yang pertama adalah untuk dosen, ya. Jadi untuk dosen ini kami mengambil nilainya dalam bentuk SKS. Ini ada di pedoman di instrumen penilaian kinerja. Apakah sudah terlihat? Sedang ya. Nah, jadi memang masing-masing poin itu ada skor-skornya. Jadi misalkan kalau hafalan suratnya banyak, sampai 20 surat lebih, juz 30, itu bisa dapat 2 SKS poinnya. Jadi sebenarnya hafalan 20 surat itu sudah memenuhi kriteria minimal AIK. Kalau yang ini tidak wajib, tapi sayangnya ini wajib ya. Jadi Bapak Ibu wajib tetap mengikuti pengajian rutin, baik di ranting, cabang atau daerah. Nah ini kalau kita hadir terus selama 1 semester itu bisa jadi kita dapat poin 1. Nah lebih seperti itu. Nah untuk penilaian kinerja ini sendiri kita menghitungnya per tahun Bapak Ibu. Jadi kalau sudah bertahun-tahun yang lalu, karena tadi ada pertanyaan seperti itu, kalau sudah bertahun-tahun yang lalu ya tidak bisa diklaimkan untuk tahun ini. Jadi kita hanya menilai untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, ini untuk yang dosen kurang lebih seperti itu. Jadi ada narasumber, ada menjadi anggota kepanitiaan, pengurus, dan lain-lain. Ada poinnya sendiri-sendiri. Di teknik juga ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang lebihnya seperti ini, kayak menghafal, pengajian rutin, keaktifan. Cuma penskorannya berbeda. Kalau di teknik tidak pakai sistem SKS tapi pakai sistem poin. Perbedaannya hanya di situ. Jadi tidak usah heran kalau misalkan ada yang dulu ya waktu penilaian sebelumnya nggak ikut ranking tapi kok skornya tinggi gitu. Karena memang ada skor lain yang menutupi itu. Tapi kalau untuk penilaian kinerja ini kita tetap harus aktif di ranting. Jadi setinggi apapun skor hafalan kita, skor kita yang lain, kalau nggak ikut di ranting ya sudah tidak memenuhi syarat begitu Pak Ibu. Oke, itu terkait dengan AIK. Terus tadi ada banyak pertanyaan terkait dengan tentang SIMO. Terkait dengan SIMO, apakah presensi itu dihitung kehadiran dan keterlambatan? Oke, jadi untuk sementara kami mengambil data yang disediakan terkait dengan hasil fingerprint dan hasil presensi fingerprint maupun SIMO. Jadi terkait dengan hasilnya ini, kalau ada kendala teknis mungkin bisa langsung disampaikan ketika kendala itu terjadi. Jadi tidak ketika penilaian kinerja ini dilakukan. Gitu. Jadi misalkan fingerprintnya bermasalah, ya silakan disampaikan ketika fingerprint itu bermasalah. Kan tidak bermasalah setiap hari juga. Kurang lebihnya begitu. Jadi ketika ada masalah, monggo langsung disampaikan saja ke yang berwenang. Jadi tidak menjadi masalah besar ketika di akhir. Lalu ada pertanyaan terkait dengan laboran yang ada di universitas, di lab dasar, lab bahasa. Nah, untuk laboran yang ada di lab universitas nanti akan dinilai oleh kepala UPT. Jadi karena tidak di bawah prodi, jadi akan dinilai oleh kepala UPT-nya. Lalu ada saran dari Bu Nur Komaria terkait kenapa Sinta tidak masuk dalam penilaian kinerja dosen. Sinta memang tidak masuk dalam penilaian kinerja dosen karena Sinta ini nanti akan dimasukkan untuk penilaian dosen berprestasi. Jadi tempatnya bukan di sini. Kami sangat mengapresiasi skor Sinta Bapak Ibu sekalian, tapi
bukan di sini. Nanti ada penilaian dosen berprestasi. Jadi berbeda tempat, nggih, berbeda event gitu. Lalu sepertinya ada lagi kah? Sepertinya tidak ada lagi nih pertanyaan. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan yang perlu disampaikan, akan saya kembalikan kepada Mbak Luki selaku MC untuk penutupan. Baik, terima kasih Bu Asti. Mungkin masih ada pertanyaan, monggo disilahkan. Bisa disampaikan secara langsung juga. Bu Asti, izin bertanya Bu Asti. Silakan Bu Amalina. Jadi tadi beberapa kawan juga bertanya, untuk materi atau tadi instrumen penilaian itu kan bisa diakses di website. Nah, di websitenya di sebelah mana ya Bu ya? Jadi saya juga bingung apakah di layanan kepegawaian, di menu yang mana, seperti itu. Mohon bantuannya. Terima kasih. Baik. Oke, saya bantu bukakan juga. Pasti izin masuk sebentar sambil menunggu bisa. Bu Asti izin masuk sakit sebentar. Silakan Bu Ani. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Bapak Ibu, izin menyampaikan sebenarnya apa namanya indikator terkait dengan penilaian kinerja dosen dan pendidik itu sudah disahkan oleh Rektor di tahun 2021 dan insya Allah sampun di-share ke pimpinan unit masing-masing dengan harapan apa namanya disosialisasikan ke masing-masing pegawai dalam hal ini dosen dan pendidik. Jadi matur nuwun tadi sudah ada beberapa masukan yang kami catat berkaitan dengan apa namanya indikator-indikator yang ada. Tapi perlu kami sampaikan bahwa indikator yang sudah ditetapkan oleh tim ini adalah berdasarkan dari apa namanya memang beban kinerja dosen. Kalau untuk yang dosen dan untuk AIK-nya ini kami merujuk apa yang sudah ditetapkan oleh PP. Nah, berkaitan dengan ini mungkin ada beberapa hal yang masih belum terfasilitasi. Monggo nanti Bapak Ibu sakit memberikan masukan untuk perbaikan indikator yang indikator penilaian kinerja untuk yang akan datang. Jadi artinya apa yang kita lakukan saat ini itu berdasarkan apa namanya kriteria indikator yang ditetapkan, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada masukan-masukan dari Bapak Ibu, ini kita akan sesuaikan tentunya sesuai dengan standar UM Jember. Nah, terkait dengan SIMO, itu juga sudah lama sekali kami sosialisasikan, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum download gitu ya, masih bingung dan sebagainya, monggo nanti sakit segera dikoordinasikan untuk segera download, sehingga nanti memang ketentuan terkait dengan jam kerja itu nanti dapat terfasilitasi. Nah, kenapa mungkin SIMO ini ada terkait dengan kebijakan rektor yang sudah beredar terkait dengan jam kerja. Artinya, pendidik dosen itu sudah memiliki standar jam kerjanya masing-masing 2023 terkait internasionalisasi prodi akuntansi dan prodi manajemen amatir. Untuk pendidik itu 1 minggu 40 jam, sedangkan dosen akan berbeda antara dosen biasa dan dosen DT dengan tugas tambahan. Jam kerjanya akan berbeda. Nah, berdasarkan dari apa namanya kebijakan rektor tersebut itu yang juga menjadi salah satu indikator kami dalam penilaian kinerja. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu, mungkin bagi yang belum monggo segera di download SIMO-nya. Nah, nanti kita segera berproses, mudah-mudahan nanti semuanya sudah bisa berjalan. Nah, terkait dengan yang iPhone ya Bu Asti memang masih belum terfasilitasi, ini kami terus berproses memperbaikinya koordinasi dengan UPTTIK. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, nggak apa-apa deh, biar disampaikan aja Bu Asti. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah saya unggah di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuka websitenya Biro Kepegawaian biar nggak bingung. Kami memfasilitasi di sini. Ini sudah saya unggah pedoman penilaiannya dan instrumen baik untuk yang dosen maupun yang tendik. Jadi insya Allah kami transparan terkait dengan ini semua. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan instrumen kedisiplinan untuk tendik ada sedikit perbedaan di bagian presensi dan kedisiplinan karena yang awalnya dinilai oleh atasan sekarang kita sudah punya sistem yang namanya SIMO dan fingerprint. Jadi perbedaannya hanya di situ insya Allah. Teman-teman saya kembalikan ke Mbak Luki. Baik, terima kasih Bu Asti dan Bu Siti Nuraini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo, Bapak Ibu. Dua pertanyaan lagi, nggih? Ya, Pak Pukul. Bentar. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, oh, nggih, monggo. Pertanyaan terakhir, nggih. Masuk open mic tidak apa-apa. Hormatil monggo. Bisa disampaikan secara langsung? Monggo. Ya. Nah, tadi yang juga Bu Asti itu terlihat di kedatangan lambat dalam artinya kalau untuk pengembangan kerja diperkenankan ya gitu kan. Tapi kan itu harus skor berkaitan dengan terlambat dalam beberapa kali sebelumnya itu yang akan mengaruh. Mohon maaf Bu ini suaranya masih Oh belum iya, di. oke Mas. Ya, jadi Mbak ini Ibu dosen atau tendik ya? Rohmatil Maulan. Tendik sepertinya ya. Jadi kalau misalnya datang terlambat tapi mengganti jam kerjanya, mundur boleh Bu. Kalau berkaitan dengan pemenuhan jam kerja yang 1 minggu 37,5 jam, namun saya tadi agak keliru menjawabnya, 37,5 jam 1 minggu untuk pemenuhan jam kerja diperkenankan. Tapi ketika penilaian kinerja terlambat datang kerja, itu kalau nggak salah salah satu indikatornya itu Bu Adi, dan misalnya pulang cepat, itu ada penilaiannya. Jadi kalau sering terlambat, ya skornya maka semakin lama akan semakin kecil daripada yang tepat waktu. Nah, dan jadi ini dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau mundur, nah, itu namanya untuk pemenuhan jam kerja. Tapi terkait dengan penilaian kinerja, terkait dengan kedisiplinan, tepat waktu dan sebagainya, nah itu akan berbeda. Tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian. Nah, kan Terus ini perihal izin untuk yang masih status PKWT, jika izin sakit atau lain bagaimana? Apa perlu dilampirkan? Ya, ini bukan untuk penilaian ya, Mas Andri, saya kira. Nanti untuk PKWT, insya Allah kami akan ada sosialisasi buat teman-teman PKWT terkait dengan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh rektor
terkait dengan terutama penggajian dari PKWT, karena kami masih menunggu dari LP2KA. Jadi nanti akan ada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang baru terkait dengan PKWT. Seperti itu, Mas Anggrik. Jadi memang dibijakan ketika tidak masuk, meskipun sakit atau izin dan tidak absen, maka memang dianggap tidak masuk. Tapi insya Allah nanti ke depan ini ada kebijakan baru yang itu nanti akan menghargai lah ya keberadaan PKWT. Matur nuwun. Baik, disampaikan terima kasih Bu Aini, Bu Asti, dan Pak Dovir. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi acara penilaian kinerja dosen dan tendik pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan selama acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Bapak. Konsumsi bisa diambil di mana? Di ruangannya masing-masing ada Ibu. Kayaknya ada